Kisah dimulai dengan menampilkan masa lalu, tepatnya pada tahun 1979 di Alaska. Seorang pilot menghubungi pangkalan untuk melaporkan bahwa telah melihat sesuatu yang aneh di langit. Ditambah lagi, para teknisi juga melaporkan tentang sensor yang bermasalah. Sementara itu, di hutan, para tukang kayu baru saja selesai bekerja dan siap untuk pulang. Sama seperti budak korporat di kantor, saat pulang adalah saat-saat yang paling dinantikan. Namun tidak ada yang menyangka tiba-tiba saja apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap bahagia walaupun hidup sederhana. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dari hati, bukanlah dari harta benda. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Proximity. Film ini rilis di tahun 2020, disutradarai oleh Eric Demussy, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti kalian tahu, tentunya jika sudah kenalan. Baik, daripada kelamaan, segera siapkan kopinya kawan, dan mari cerita kita lanjutkan. Di masa kini, di California, tokoh utama kita, seorang staf IT muda bernama Isaac, tiba di kantornya di JPL, NASA. Dia bertemu dengan rekannya Beck, yang mana keduanya bermain saling kirim sinyal dari daerah misterius. Namun ketika Isaac melaporkan temuan sinyal, Beck mengaku bahwa itu bukan dirinya. Lagi pula, sinyal yang Isaac maksud berasal dari wilayah terpencil di Kanada, yang mana tidak ada pemancar di sana. Tentunya hal ini membuat mereka bertanya-tanya, menduga bahwa mungkin saja telah terjadi kesalahan teknis. Hari berikutnya, sepulang bekerja, ditampilkan Isaac menemui psikiaternya. Pada momen ini, Isaac mendapatkan saran agar menggunakan kamera untuk merekam kegiatan sehari-hari atau biasa kita sebut vlog, yang mana dapat membantu penyembuhan diri. Terus terang, sebenarnya pemuda itu merasa canggung jika berada di depan kamera. Tapi demi kesembuhan, ia berusaha sebaik mungkin merekam ide apapun yang terlintas di pikiran. Bahkan pada suatu hari ketika sedang liburan, Isaac juga membawa kameranya. Ketika sedang asik merekam diri, tiba-tiba saja terlihat meteorit yang memasuki atmosfer, dan hal ini juga disaksikan oleh sebagian besar warga. Segera Isaac bersembunyi ketika melihat para petugas keamanan yang mendekat. Sangat mengejutkan, ternyata meteorit tersebut adalah kapal antariksa yang mendarat di pegunungan, dan secara tiba-tiba kapal itu menghilang dari pandangan. Lalu setiap media membahas tentang meteorit dan para tokoh pun mulai berteori tentangnya. Isaac dan para rekan kerja seharusnya hari ini mengumpulkan sampel, namun Isaac sendiri terbangun di suatu tebing, merasa kebingungan akan apa yang dia alami. Pemuda itu kemudian memeriksa kamera dan sangat terkejut, menyadari bahwa mungkin saja dirinya telah diculik oleh alien. Isaac juga merasakan sakit di bagian tangan, tapi anehnya sama sekali tidak ada bekas luka. Saat kembali ke apartemen, Isaac masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Lama ia menatap beberapa benda dan tiba-tiba saja itu lenyap begitu saja. Namun ketika menatap lagi dengan penuh konsentrasi, benda itu pun muncul kembali. Entah itu benar-benar terjadi ataukah hanya halusinasi, namun yang pasti Isaac merasakan sensasi aneh pada tangannya. Berpikir bahwa mungkin saja dirinya sakit, Isaac pun menemui dokter. Dari hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Isaac kurang cairan dan butuh istirahat. Satu hal yang membingungkan dokter adalah hasil ronsen, yaitu terdapat tulang tipis yang lurus di tangan Isaac yang mana seperti sambungan. Namun Isaac mengaku tidak mengalami patah tulang, lagi pula tidak ada bekas luka di tangannya.
Saat kembali ke kantor dan bertemu Beck, diketahui bahwa Isaac telah menghilang tanpa kabar selama 3 hari dan menjadi buronan atasan. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Isaac malah mengambil sebuah gelas, lalu meminta Beck untuk memperhatikan selama 5 menit. Tiba-tiba saja gelas itu lenyap, tapi Beck masih dapat melihat. Membingungkan memang, karena hanya Isaac yang tidak bisa melihat, sementara Beck bahkan dapat menyentuhnya. Seorang rekan kerja yang lain bernama Grita datang membawa sampel dari tanah di TKP, tapi sama sekali tidak ditemukan meteorit. Mendengar hal itu, Isaac sempat melamun beberapa saat, lalu pergi begitu saja. Meskipun pergi tanpa kata dan tanpa bicara, namun jagoan kita memiliki tujuan. Segera ia memeriksa kamera, memindahkan, mengedit, lalu mengunggah video alien ke media sosial. Tak butuh waktu lama bagi video tersebut untuk menjadi viral, sampai-sampai di keesokan harinya Isaac terbangun akibat telepon dari salah satu media televisi yang mengundangnya tampil di acara talk show, karena video alien telah mengundang perhatian warganet. Ketika memeriksa kolom komentar, Isaac menemukan banyak yang tertarik, tapi tak sedikit pula yang menganggap video itu editan dan mencaci maki, sehingga membuat Isaac sakit hati. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Isaac memilih untuk menghadiri salah satu undangan ke suatu acara talk show. Pada awalnya, si pembawa acara meminta Isaac untuk menceritakan secara detail, tapi kemudian meragukan kredibilitas video tersebut dan menganggapnya sebagai suatu cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Segera acara tersebut juga menjadi viral. Bahkan ada yang mengaku-ngaku telah membantu Isaac dalam memalsukan video tersebut. Tentu saja Isaac kecewa, tapi tidak menyerah dan mulai mencari orang-orang yang mengalami pengalaman yang serupa dengannya. Pada suatu hari, salah satu dari mereka setuju untuk bertemu Isaac di sebuah restoran cepat saji. Ya, orang yang dimaksud adalah gadis bernama Sarah. Tanpa basa-basi, Isaac menunjukkan rekaman video serta beberapa catatan yang dikumpulkan demi membuktikan bahwa selama ini alien itu benar-benar nyata. Menanggapi hal ini, Sarah membagikan informasi tentang penculikan yang diduga dilakukan oleh alien di Alaska pada tahun 1979. Korbannya adalah seorang pria bernama Carl, yang mana pria itu menghilang secara misterius setelah membagikan cerita. Sementara itu diketahui bahwa pria yang dimaksud tidak menghilang, tapi bersembunyi di sebuah pondok di tengah hutan. Terlihat ia bersemangat sekali melakukan aktivitas dengan alat-alat komunikasi yang cukup unik. Kembali ke tokoh utama kita yang masih betah menyaksikan cacian dan hinaan dari warganet tentang video alien. Hal ini menginspirasinya untuk membuat salinan rekaman untuk dikirim ke sejumlah media agar dapat diteliti. Tiba-tiba saja seorang pria dengan ramah membantu. Ternyata ia mengenali Isaac dan mengungkapkan bahwa dirinya sangat tertarik dengan cerita Isaac dan akan membantu untuk menampilkan di blognya. Tentu jika video itu benar-benar asli. Dan bahkan pria yang bernama Kate itu memberikan kartu namanya jika memang Isaac tertarik. Sebenarnya Isaac ragu karena berpikir bahwa ini akan berakhir sama, namun karena tak tahan dengan ocehan-ocehan para ilmuwan di televisi tentang rekaman palsu, akhirnya Isaac menghubungi Kate dan membuat janji akan bertemu di kantornya. Saat bertemu, Kate menjelaskan bahwa untuk memperkuat kebenaran cerita, Isaac diminta melakukan tes dengan alat pendeteksi kebohongan. Dalam prosesnya, sejumlah pertanyaan diajukan, mulai tentang pribadi Isaac sampai dengan insiden itu sendiri. Semua jawaban Isaac sempurna karena mesin sama sekali tidak bereaksi. Kate terlihat sangat puas dan berjanji akan segera kembali, namun ternyata yang kembali malah dua pria lain yang tak dikenal. Saat terbangun, Isaac mendapati diri berada di sebuah fasilitas misterius dengan dua android yang mengawal. Isaac tak sendiri karena terlihat Sarah juga ditangkap, namun ditempatkan di ruangan yang berbeda. Setelah diamankan, seorang agen bernama Grave muncul pada monitor mengatakan alasan Isaac ditahan karena memiliki informasi berharga bagi masa depan umat manusia. Kemudian, lagi-lagi Isaac menjalani tes dengan diperlihatkan berbagai macam objek. Namun
Namun anehnya, sama sekali tidak berdampak apapun. Graves kemudian menanyakan tentang Carl yang menurut kabar bersembunyi di Kanada. Tentu saja Isaac tidak bisa menjawab karena dia tidak tahu apa-apa, sehingga membuat Graves frustasi. Tak tahan dengan apa yang dialami, sekuat tenaga Isaac mencoba melepaskan diri. Dia juga menghajar dua android hingga hancur dan tidak lupa sebelum melarikan diri, pemuda itu membebaskan Sarah. Setelah aksi kejar-kejaran dan baku tembak, di saat-saat terakhir Isaac menggunakan kemampuan anehnya untuk membuka pintu yang terkunci sehingga keduanya berhasil meloloskan diri. Sebuah kereta sapi melintas dengan tulisan Costa Rica. Isaac segera menyadari bahwa mereka tidak lagi di US dan segera melanjutkan pelarian, sementara Graves mengamuk di fasilitas, mengerahkan semua android untuk menemukan dan menangkap kedua remaja tersebut karena yakin tujuan mereka adalah ke lokasi Carl. Kembali ke muda-mudi yang masih berlari, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kedai kopi. Sesuai dengan dugaan Agent Graves, dua remaja itu sepakat untuk mencari Carl karena tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi. Mereka pun bertanya kepada seorang barista. Untungnya barista itu mau berbaik hati menyarankan Isaac dan Sarah menemui seorang bernama Z. Meskipun hanya dijelaskan secara singkat, tapi segera dua remaja itu mengetahui bahwa Z adalah seorang hacker. Bersamaan dengan itu, orang-orang Graves juga telah bergerak. Beberapa waktu kemudian, Isaac dan Sarah berhasil tiba di kafe lain. Setelah bersembunyi dari android, mereka akhirnya bertemu dengan Z yang ternyata cukup unik. Pria itu sangat menjunjung tinggi kejujuran sehingga memaksa Isaac dan Sarah menyebutkan nama asli. Para muda-mudi melarikan diri melewati hutan sembari mendengarkan beberapa informasi penting tentang para agen yang memburu mereka. Jadi para agen itu dari International Space Research Program yang berada di bawah PBB. Z setuju untuk membantu secara cuma-cuma karena dirinya juga tidak suka dengan para agen. Jadi setibanya di kediaman, Z segera mengeluarkan seluruh kemampuan untuk melacak lokasi Carl. Sementara Isaac mendengarkan kisah pengalaman Sarah yang diculik alien. Kala itu dia mendengar suara gemuruh dan mengira bahwa itu pesawat biasa. Tapi kenyataannya suara tersebut berasal dari kapal alien yang entah bagaimana menarik Sarah masuk. Sarah menghilang selama 2 hari dan tidak ada yang percaya dengan ceritanya ketika berusaha berbagi dengan orang lain. Ini sama seperti yang dialami oleh Isaac. Keduanya merasakan trauma yang sama, di mana seolah dunia mencemooh dua remaja itu karena dianggap berbohong. Beberapa saat kemudian, Z mengabarkan berita buruk bahwa dirinya gagal. Petunjuknya adalah British Columbia, seperti yang dikatakan oleh Agent Graves, dan itu membuat Isaac teringat akan sinyal misterius yang diterima di kantor beberapa pekan lalu. Segera Isaac memberikan data kepada Z untuk meretas komputer di kantor, sampai akhirnya lokasi Carl berhasil ditemukan. Ya, ternyata memang benar, Carl berada di British Columbia. Para remaja pun mencoba menghubungi. Meskipun Carl merejectnya, pada momen ini lagi-lagi Z mengeluarkan kemampuan membuat komunikasi langsung tersambung. Jadi Isaac bisa langsung berbicara dan mengungkapkan semuanya. Mulai dari penculikan sampai dengan para agen Esprit. Selain itu, Isaac juga menjelaskan tentang sinyal yang tidak dikenal kepada Carl, yang mana dengan cepat Carl menerjemahkannya menggunakan mesin khusus. Dan diketahuilah bahwa alien akan tiba di pondok Carl dalam 5 hari. We are coming Thursday, October 21st, 4. Setelah berdiskusi tentang bahaya yang mungkin akan menimpa, kelompok Isaac dan rekan-rekan sepakat untuk menuju ke kediaman Carl. Tentunya mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, oleh karena itu Z memohon agar diikut sertakan, dan sebagai gantinya, pria itu akan mengurus segala macam urusan transportasi. Sementara itu, saat Isaac dan rekan-rekan melakukan perjalanan, para agent terus mengejar melalui pelacak yang disuntikan ke Isaac dan Sarah saat mereka tak sadarkan diri. Ketika ketiganya berada di dalam kereta, tiba-tiba android pun tiba dan menyelinap masuk. Mengetahui hal ini, Z membagikan topeng kepada Isaac dan Sarah. Ini bertujuan untuk mengacaukan sensor para android. Namun sayang seribu sayang, ternyata cara itu tidak berhasil.
Setelah lagi-lagi berhasil lolos dan melewati hutan belantara, akhirnya Isaac dan teman-teman berhasil tiba di tujuan. Tentu saja Carl tidak akan menyambut ramah karena pria tua itu sangat waspada. Segera ia memeriksa identitas, lalu menggunakan perangkat khusus yang menonaktifkan pelacak pada Isaac dan Sarah. Sementara itu, menyadari sinyalnya hilang, Graves sempat merasa gusar, tapi seorang staf menjelaskan bahwa tim telah melacak kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh Isaac. Kembali ke Isaac dan rekan-rekan yang kini mendengarkan cerita masa lalu Carl sebagai tukang kayu yang sempat diculik oleh alien. Lalu sejak saat itu dia bekerja membangun mesin yang mampu menangkap sinyal-sinyal misterius lalu menerjemahkannya untuk mencoba berkomunikasi dengan para makhluk asing. Dan ya, menurut Patwa itu, sejauh ini sinyal yang diterima Isaac lah yang paling jelas. Z sangat terkesan karena meskipun tukang kayu, tapi Carl mampu menciptakan suatu alat komunikasi yang cukup canggih. Malam harinya, rasa takut membuat Sarah sulit tidur, sehingga Isaac mencoba menenangkan, mengatakan bahwa semua ini memiliki tujuan yang baik, minimal mereka bisa saling mengenal. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kelompok itu dengan cemas menantikan sampai akhirnya terjadi sedikit guncangan. Isaac memutuskan untuk masuk ke dalam hutan demi mencari tanda-tanda kehadiran. Dan ya, pemuda itu akhirnya bertemu kembali dengan alien yang pernah menculiknya. What do you want? Kali ini Isaac tidak diculik, tapi alien pergi bersamanya ke pondok di mana Carl telah mempersiapkan alat-alat yang mereka butuhkan untuk menerjemah. Para alien menjelaskan bahwa ras mereka telah mempelajari hampir setiap aspek dari manusia, sehingga kini mencari sesuatu yang lebih besar di luar pemahaman seperti asal-usul alam semesta. Saat mempelajari, para alien menemukan semacam aura khusus di dalam diri manusia. Hal ini dibuktikan ketika alien menyentuh Isaac dan memperlihatkan kepada pemuda itu aura yang dimaksud. Ini membuat para alien percaya bahwa Tuhan adalah asal-usul dari segalanya, dan alasan mengapa aura baik itu ada pada diri manusia adalah karena manusia merupakan pengikut atau penyembah Tuhan. Menyadari bahwa alien tidak bermaksud jahat, Sarah memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan tentang tangannya yang kesakitan pasca penculikan. Alien tersebut segera mengenakan semacam gelang pada tangan Sarah, yang mana tiba-tiba membuat tangan Sarah terbuka tanpa merasakan sakit. Lalu terungkap bahwa pada tangan mereka yang diculik telah dipasang pelacak, dan kini pelacak tersebut diambil kembali sekaligus menyatukan kembali tangan Sarah. Selanjutnya adalah giliran Isaac, dan bersamaan dengan itu, para agen pun datang menyerbu, meminta Carl menyerahkan diri. Ditambah lagi, Graves memaksa Carl menjelaskan tentang apa yang menimpa ayahnya. Diketahui bahwa ayah Graves adalah rekan kerja Carl. Dia tewas akibat hancurnya truk, dan sampai saat ini mayatnya belum ditemukan. Mendengar ancaman, Carl pun keluar dan menjelaskan bahwa dirinya hanya bisa secara samar-samar mengingat kejadian-kejadian di masa itu. Graves tidak percaya dan segera memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tembakan. Bahkan ketika Sarah keluar, para agen sama sekali tidak menahan diri. Shoot him. Okay, her too. Sementara itu, di dalam pondok, saat proses pencabutan alat pelacak selesai, alien menyarankan Isaac untuk menggunakan kemampuan yang diberikan demi menyelamatkan rekan-rekan. Saat alien menghilang, Isaac pun segera berkonsentrasi sampai akhirnya kemampuannya muncul yang memungkinkannya untuk menjadi tak terlihat, kemudian menyelamatkan para rekan untuk dipindahkan ke semacam dimensi lain agar tak bisa ditemukan oleh para agen. Di sana, kelompok Isaac kembali bertemu dengan para alien. Makhluk itu segera membangkitkan kembali Sarah dan Carl, sementara Graves yang masuk ke dalam pondok merasa bingung dan marah karena tidak menemukan siapapun. Kelompok Isaac mengikuti alien berjalan di antara para agen yang tidak menyadari. Tak lama kemudian, kapal antariksa terlihat meninggalkan bumi, lalu film pun ditutup dengan menampilkan 6 bulan kemudian, Isaac dan Sarah telah menjadi pasangan yang memulai kehidupan baru dengan tinggal
tinggal di tempat terpencil yang tenang dan nyaman di Costa Rica. Isaac masih memiliki kemampuan supernya dan kadang menggunakan ketika dibutuhkan. Sementara Carl dan Zed bekerja sama untuk suatu organisasi rahasia yang bergerak dalam bidang teknologi. Sedangkan Graves diberhentikan dari pekerjaan karena dianggap lepas kendali dan menyalahgunakan wewenang. Apakah ini akan memunculkan dendam yang membuat Graves kembali memburu Isaac dan rekan-rekan? Dan tamat. Seorang staf IT diculik oleh makhluk luar angkasa, tetapi tidak ada yang mempercayai ceritanya, sehingga dia menjadi terobsesi untuk menemukan bukti yang secara tak sengaja membawanya ke dalam sebuah petualangan menegangkan. Tak sedikit dari kita yang selalu bertanya-tanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Dan tak sedikit pula dari kita telah mendengar kisah konspirasi tentang penculikan yang dilakukan alien. Ini adalah tema yang menjadi sumber inspirasi bagi pembuat film selama puluhan tahun, menghasilkan kisah klasik yang cukup populer seperti Close Encounters of Third Kind atau The Fourth Kind. Saya katakan demikian karena paruh pertamanya sangat mirip dengan film klasik, mulai dari penampakan UFO dan penculikan seperti dalam film Close Encounters, di mana jagoan kita diculik oleh alien setelah merekam dan berusaha membuktikannya kepada dunia yang skeptis. Meskipun bukan plot yang benar-benar baru, tapi film ini mencoba memperbarui premis yang tak asing untuk era media sosial, di mana cerita-cerita penculikan alien seperti yang dialami Isaac, bahkan saat disajikan dengan bukti, tak jarang menjadi hinaan dan cemoohan oleh mereka yang sinis dan berkeliaran di kolom komentar. Menurut saya, bagian ini berjalan dengan baik, menampilkan penderitaan tokoh utama kita, Isaac, memberikan kita pandangan simpatik ke dalam dunia yang cukup sepi, di mana ia dianggap sebagai penipu atau bahkan orang yang mengalami gangguan mental. Jika Proximity tetap mengikuti cerita ini sepanjang waktu, saya pikir akan menjadi drama tentang seorang pemuda yang putus asa karena tidak mendapatkan kepercayaan dari siapapun, bahkan sahabat sendiri. Namun pada paruh kedua, segalanya berubah dengan cepat, di mana film ini menjadi thriller konspirasi yang penuh dengan agen rahasia pemerintah dengan setelan Men in Black dan memiliki sejumlah prajurit android. Meski memang rada-rada nggak nyambung, tapi perubahan yang terjadi cukup tiba-tiba ini secara cepat membuat saya terpesona karena disuguhkan petualangan yang menghibur, penuh dengan nuansa nostalgia. Tentu saja ada kelebihan, ada pula kekurangan, termasuk pada film ini. Ada beberapa kekurangan dalam alurnya, seperti hubungan pribadi antara korban penculikan dengan Agent Graves, atau Isaac yang mengembangkan kemampuan telekinesis pasca diculik terasa kurang mendalam, karena hanya dibahas mendekati puncak, dan satu lagi yang sayangnya menjadi salah satu poin cerita, yaitu tujuan alien yang mencari asal-usul alam semesta. Jadi jika biasanya kita melihat manusia yang mencari Tuhan seperti dalam film Prometheus, Alien Covenant, dan lain-lain, kali ini alien dengan segala pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki, entah bagaimana mulai sadar sehingga mencari asal-usul terciptanya alam semesta dan mencari siapa yang menciptakannya. Dalam film ini cukup jelas ditunjukkan penggambarannya, tapi tenang saja, tidak akan saya sebutkan karena saya paham betul agama dan keyakinan adalah hal yang sangat sensitif. Lalu selanjutnya bagaimana bang? Ini juga tidak jelas, sama sekali tidak ada petunjuk apakah alien memutuskan untuk mempercayai Tuhan atau melanjutkan pencarian untuk menemukan kepercayaan-kepercayaan lain dari makhluk-makhluk hidup di galaksi lain. Tapi yang pasti, mereka sudah mengetahui tentang aura yang terpancar dari manusia-manusia baik karena percaya dan mengikuti ajaran kebaikan sesuai dengan keyakinan mereka. Hal yang tak kalah menarik bagi saya adalah musik latar yang mengesankan, mengiringi petualangan Isaac dan teman-teman. Mohon maaf, saya tidak bisa memperdengarkan, tapi nuansanya itu ala-ala elektronik, apalah itu namanya, retro-retro 80-an. Pokoknya cukup asik lah didengar. Dan tentu saja yang tak kalah menarik dan menjadi unggulan dalam film ini adalah visualnya dengan CGI yang cukup mumpuni, mulai dari kapal antariksa atau piring terbang, penampakan alien, semua terlihat cukup baik, meskipun masih kalah dengan film-film Hollywood beranggaran tinggi. Ya, dengan ide cerita yang menarik, para pemeran yang simpatik, musik yang asik, serta visual yang epic, Proximity meskipun memiliki kekurangan pada narasi, tapi saya pikir masih layak untuk dinikmati bersama dengan keluarga di akhir pekan. Bagaimana menurut kalian?
Mohon maaf tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi kurang lebih demikian. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!